me, I done came up and I ain't changed. Go shorty, it's your birthday, we gon' party like it's your birthday, we gon' sip a party like it's your birthday. Halo guys, jumpa lagi dengan gua Tangki Gaming. Di video kali ini gua akan mencoba memberitahukan apa aja yang perlu kita perhatikan dalam fitur-fitur game Undawn ya. Oke. Yang pertama ya, fitur kesehatan atau survive ya. Ini ada tombol survive gunanya untuk mengecek kesehatan karakter kita. Ini banyak opsi ya, pilihan itu tubuh ya. Nah, yang garis badan ini yang merah, kuning, hijau itu menandakan posisi tubuh kita atau badan kita itu mengalami kekurusan atau kegemukan. Jika gambar orang di atas ini yang hijau itu menyentuh ke kuning atau merah, itu pertanda karakter kita sudah mengalami kegemukan ya guys. Nah, kita perlu mengaktifkan olahraga ya, supaya berat badan kita menurun. Atau kita juga bisa makan ini ya guys. Biar makin cepat penurunan berat badan itu makan ini ini salad sayur ya. Dia pulihkan 0,4 sel per detik ya, itu akan menurunkan berat badan kita. Now I feel energized. Oke, kita coba. Oke, ini akan menurun banyaknya ya. Oke. Ya, untuk menurunkan berat badan kita olahraga sambil makan salad yang tadi, itu akan mempercepat ya penurunan berat badan. Nah, yang kedua itu mentalitas ya. Mentalitas ini ibaratkan kita tuh kelelahan, bisa kurang tidur atau kecapekan ya. Nah, fitur ini bisa banyak sekali fitur-fitur di game ini yang harus kita perhatikan, terutama yang ini ya. Kalau kita sudah mengalami vigor, kadang pandangan kita nanti tiba-tiba agak sayu-sayu, itu pertanda kita harus istirahat di game ini ya guys. Kalau untuk fiturnya pilihannya ini, kita bisa pilih yang namanya istirahat di sini ya. Itu akan menaikkan vigor kita supaya pandangan karakter kita itu tetap bagus ya. Yang pernah gua alami di game CBT, gua tidak istirahat, vigor gua tuh menurun ya. Karakter gua melihat ke depan itu kayak sayu-sayu ya, tak jelas gitu ya. Finally, a good night's sleep. Ya. Up and at 'em. Dan yang ketiga, kebersihan. Nah, untuk kebersihan ini kita membersihkan pakaian kita atau membersihkan badan kita ya. Nanti kalau kita tidak membersihkan pakaian kita, itu nanti bau badan ya guys, bau badan guys. Terus di karakter kita itu banyak lalat menempel ya, berterbangan ya. Jadi ya ini mungkin kalian tahu kan, untuk membersihkan pakaian itu bisa di danau, bisa di mesin cuci. Nah, yang keempat, metabolisme ya. Nah, di sini metabolisme itu memperhatikan kesehatan kita, seperti kita kurang minum ya. Ini bisa juga buang air kecil ya, buang besar ya, kita harus perhatikan juga. Nanti kalau semakin merah bladder kita atau perut kita merasa tidak kekenyangan atau tidak merasa nyaman, itu stamina kita itu cepat berkurang gitu. Lari kita tuh sangat lambat karena stamina kita itu terganggu ya. Nah, ini banyak sekali fitur ya. Kalau haus kita bisa minum ya.
Kalau mau mengisi minuman air bisa ditambah air ini ya guys, ditambah air ini ya guys. Atau kalau untuk boker boker, sorry guys. Untuk buang air kecil, buang air besar kan ada pilihan juga. Kita bisa buang air kecil, bisa buang air besar, ya tergantung karakter kita. Survive-nya itu eh, kita harus perlunya apa untuk memperbaikinya kan gitu. Oke. Nah yang ini portable. Nah portable ini alat kelengkapan kita ya, supaya nanti kita bisa menggunakan alat mancing untuk memancing. Alat rig ini biasanya itu lebih ke maling ya, atau membobol pintu lorang ya ini ya. Kalau intai itu kalau ada misi intai, misi yang harus mengetahui ya jejak kaki manusia atau jejak kaki hewan. Nah kita bisa menggunakan kacamata pengintai ini ya guys. Terus banyak lagi ya kalau fiturnya, bisa menghidupkan lampu ya, bisa buat rekaman video ya, masih banyak lagi ya guys. Oke, nah yang untuk gambar palu ya, nah untuk gambar palu, menu palu itu kita bisa membuat peralatan kita ya, seperti membuat api unggun, kapak, eh, stick X ya, kita bisa dan membuat umpan ikan. Kita bisa membuat beraneka ragam ya, pilihan di sini banyak sekali ya guys. Kalau yang untuk obeng ya, novice lock pick ini untuk mencongkel. Nanti kita kalau ketemu satu ruangan yang tertutup pagar besi untuk mendapatkan kotak, nah, kita menggunakan ini ya guys. Baru kita bisa membuat darah, antibody ya, bandage ya, P3K, peluru ya. Ini untuk tactical gear ya. Kalau ini gunanya untuk membuat ya, ini kita lempar. Nah, ini tactical gear yang ada baut, nah itu gunanya untuk membuat bom dan membuat jebakan ini ya. Kalau habis itu kita nggak bisa buat ya guys, itu kegunaannya. Nah ini untuk bantuan turun dari ketinggian ya, ini tangga, ini untuk seperti tempat-tempat camp, tempat santai ya. Nah terus untuk menu utama ya, di equipment ya, itu banyak sekali pilihan untuk menaikin damage dan power karakter kita ya. Ini masih 2, nanti terbuka ada 5 menu yang harus kita fokuskan untuk meningkatkan damage dan power karakter kita ya. Ini semua dibatasi oleh level karakter. Kita nggak bisa sesuka hati kita untuk menaikin level adjustment ya guys. Ini berdasarkan level karakter ya. Nanti gua akan bahas di video selanjutnya mengenai bagaimana cara untuk meningkatkan damage dan meningkatkan power karakter kita ya. Tapi di video ini gua mau menerangkan menu-menunya aja dulu supaya lebih paham dulu ya, satu persatu dulu yang harus kita bahas. Yang skill ini gunanya untuk naikin skill ya. Banyak skill yang harus kita naikin di sini. Tapi gua harap pada kalian nanti ya guys, fokus dulu skill yang kalian inginkan ya. Jangan terfokus pada semua skill ya, karena di semua skill ini mungkin ada yang kita tidak gunakan dan ada yang sering kita gunakan. Nah yang sering kita gunakan itu yang harus kita fokuskan untuk naikin skillnya ya. Ini sama juga ya, ada pengisi darah, machine gun ya, flamethrower dan sebagainya ya. Kalian mau yang mana untuk memfokuskan skill untuk kita gunakan ya guys. Nah yang untuk pasif itu ada skill pasif untuk karakter kita
ya. Ini juga sama ya seperti dua ini, role dan perangkat. Kita harus fokuskan dulu yang mana harus kita naikkan skillnya, ya. Dan ini, nah, ini untuk naikkan skill ini sangat berpengaruh pada karakter kita, ya. Dan ini sangat hati-hati ya guys, ya, untuk memilih skill mana yang harus kita fokusin, ya. Ini banyak sekali skill, dan skill ini rata-rata bagus ya. Ini untuk meningkatkan damage ya 2% untuk manusia, zombie, dan hewan. Ini kritikal ya, nanti ini kritikal, ini critical hit ya, damage dan hit ya. Semua perlu kita naikin satu persatu dulu ya guys. Fokus dulu yang harus kita naikin apa. Baru drone ya. Ini tempat penyimpanan drone. Kalau untuk membuatnya kita bisa ke sini, guys, ke workbench. Kita ke workbench, kita bisa buat drone ya, melalui sini ya. Drone ya. Terus ini fitur cam ya. Ini jadwal ini tempat kita menyelesaikan misi daily kita ya guys. Semua misi ada di sini ya. Dan gua berharap kepada kalian yang mau fokus untuk bermain di game Undawn, selesaikan semua misi yang ada di jadwal ini ya. Ini sangat penting sekali ya guys, karena kalau kita melewati misi ini, kita akan ketinggalan power ya, atau damage. Karena di semua misi jadwal ini kita bisa mendapatkan reward ya. Reward itu sangat kita gunakan untuk menaikin senjata kita, armor kita ya, untuk meningkatkan power atau damage karakter kita ya. Ini sangat guna juga ya. Oke, ini juga ya, ini bahan yang harus kita perlukan juga nanti di level 30 ke atas ya guys. Ini juga sangat kita perlukan ya. Ini untuk meningkatkan adjustment ya, senjata maupun armor sangat kita perlukan. Nah, kalau yang koin ini koin kontribusi camp, ini sangat kita perlukan, Nah, gunanya untuk apa kontribusi camp? Untuk meningkatkan skill yang tadi guys, skill yang ini ya. Ini ingat, lihat di bawah ya, ada tuh skill point ya, di atas upgrade. Nah, itu kita butuhkan sebanyak mungkin untuk meningkatkan skill kita ya. Ini sangat berguna sekali ya guys, berguna sekali. Oke, baru untuk koin-koinnya dulu ya, mungkin ini sangat perlu kita pahami juga ya. Oke, kalau untuk ini yang 400 ini koin, ini kupon yang untuk kita gacha ya guys. Nah, kalau yang kupon ini gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk membeli ya, membeli semua material up ya, material up untuk meningkatkan level senjata kita, armor kita, dan attachment kita ya guys. Seperti ini. Ya. Sebentar ya guys, mungkin di sini aja ya, di ya. Nah, ini kita beli PMG ya, PMG. Nah, kupon ini ya, kita bisa tukarkan berbagai material ya. Ini sangat kita perlukan semua ya. Dan material tertentu ini memiliki batas, kita nggak bisa beli sesuka hati kita ya, ada batas. Sama juga yang blueprint aksesoris ini untuk meningkatkan attachment
ya guys. Nah ini sangat penting juga. Dan armor insect ya itu meningkatkan eh, seperti chip ya, chip di armor kita. Ini sangat penting juga ya guys. Cuma kalau gue pribadi ya, gue lebih fokus ke blueprint. Ini sangat susah didapat ya guys. Kalau yang ini, kalau kita sering menyelesaikan misi dari jadwal, kita sering dapat ini oli oli reinforcement ini kita sering dapatkan kalau kita sering menyelesaikan misi dari jadwal atau misi daily ya guys. Nah kalau kita kelebihan semua material ini kita bisa jual, tapi gua sarankan jangan dijual dulu ya guys. Kalau bisa janganlah ya, simpan. Itu sangat digunakan untuk level-level berikutnya ya guys. Terus kalau oke, nah kalau silver ini sangat kita perlukan juga ya untuk meningkatkan eh, atau meng-up senjata kita, karena silver ini digunakan sebagai mata uang dasar ya utama di game ini. Sedangkan yang gold ya kita bisa membeli material atau bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat senjata ataupun armor dan drone ya guys. Ini gunanya gold ya. Ini tempat penyimpanan makanan. Nah ini tempat penyimpanan material yang kita looting atau kita farming akan tersimpan di sini ya guys. Nah kalau yang ini setahu saya seperti surat ya, surat berharga sih ya, surat berharga dari NPC. Nah kalau yang ini furnitur, penyimpanan furnitur, ini sama juga ya, ini kelangka juga kayaknya. Oke. Oh ya ada lagi. Nah ini perlu kita dapatkan. Nah kalau untuk poin assist point ya, assist point ini kita dapat melalui kita membantu orang untuk menyelesaikan misinya, harus menggunakan tim ya. Kalau kita membantu mereka untuk menyelesaikan misi, kita dapat assist point. Nah gunanya untuk apa? Kita bisa menggunakan assist point ini untuk membeli particle guard ya. Pelumas gunanya untuk meningkatkan resource ya. Kalau resource kita tuh terbatas, udah habis, kita bisa menggunakan ini untuk mendapatkan 200 ya, untuk memproses tambahan 200 kali bahan baku. Kita bisa mencuci atau mendapatkan bahan baku jadi ya. Nah ini gunanya pelumas. Sama juga radiator sama juga, tapi yang radiator ini khusus yang warna biru ya, resource yang warna biru itu menambah 100 ya material ya. Nah kalau suku cadang ini gunanya untuk merepair senjata kita dan armor kita dan drone kita ya. Kalau yang ini untuk menambah darah ya guys ya. Oke guys. Terus kalau untuk poin homestead itu biasanya poin yang kita dapatkan melalui manor ya atau rumah kita. Kalau semakin banyak player lain men-like atau mengkomen ya rumah kita mendapatkan poin ini. Nah poin ini kita gunakan untuk menukar ya salah satu furnitur ya. Wah ini cukup bagus juga ya furnitur ya guys ya. Gamenya nggak terlalu sulit untuk memberikan kenyamanan ya bagi playernya ya. Nah, bagus ya guys. Oke, selanjutnya poin eksplorasi hutan ya guys. Nah kalau untuk poin yang eksplorasi hutan, daratan, tambang, gurun, pulau itu sama ya.
Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan poin eksplorasi? Poin eksplorasi kita dapatkan ketika kita mendapatkan, ya guys, ketika kita mendapatkan harta karun, ya, atau kotak. Kita bisa mencari di semua map, ya, di semua map. Nah, kalau sudah terkumpul poin yang kita cari, kita kumpulkan, kita bisa menukarkan, ya, menukarkan beberapa item, ya. Aduh, sorry ya guys, ini ada bola ini. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nah, poin eksplorasi ini kita bisa tukarkan berbagai macam item, ya, atau furnitur. Bisa kita tukarkan untuk furnitur, untuk outfit, ya, untuk blueprint mobil, ya. Ini untuk memperbesar tas kita. Nah, yang ini gunanya untuk meningkatkan power, ya. Lumayan ya guys, itu meningkatkan max HP sebanyak 3, ya, 3, dan meningkatkan damage sebanyak 2, kekuatan skill sebanyak 2, ya. Lumayan juga ya guys. Ini kalau ditotalkan powernya 15. Dan gua sarankan kepada kalian, kalau sudah terkumpul poin eksplorasi ini, yang pertama kalian beli ini dulu ya guys, ya. Ini dulu, exchange strength ini beli dulu, baru ini max energy booster. Ini gunanya untuk meningkatkan poin juga, 5, ya. Baru setelah sudah terbeli ini 2, kalian bisa fokus untuk membeli rental, outfit, ya, atau blueprint mobil, ya, terserah, ya. Sama juga yang untuk eksplorasi daratan ini sama juga, ya. Nanti ini kan untuk bagian rekrut, nanti akan terbuka semua map, maka masing-masing koin atau poin eksplorasi itu memiliki item atau furnitur ataupun reward yang berbeda-beda ya guys. Oke guys, baru kalau gallery poin ini, ya, ini kayak Royal Pass ya guys. Royal Pass, ketika kita menyelesaikan misi dari Royal Pass ini, kita mendapatkan ini ya guys. Nah, kita bisa menempatkan apapun yang ada di material ini. Terus voucher kendaraan, ya. Voucher kendaraan sih lebih tepatnya ya gacha ya guys, ya. Dan ini sama, kalau yang sampai ke bawah ini, ke ini ya, yang macam kristal ini semua gacha ya guys. Nah, kalau yang material daur ulang, nanti di level 30 ke atas, ya, kita mendapatkan suatu tempat, ya, suatu tempat yang kita bisa menghancurkan material-material kita, ya, sehingga nanti kita mendapatkan poin ini, kita bisa membutuhkan beberapa material yang ada di sini guys. Oke guys, mungkin segitu penjelasan saya mengenai fitur atau menu-menu yang ada di game Undawn. Saya buat video ini supaya nanti teman-teman semua pada nggak kebingungan, ya, pas bermain di game ini. Jadi kalian melihat video ini, kalian tahu kalau menu ini dan menu ini gunanya untuk apa, ya guys. Oke, sekian video saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya guys. See you.